Beberapa hari ini, aku terus menjaga mama mertua. Suami dan papa mertua, mereka harus mengurus bisnis. Dan baru akan ke rumah sakit sepulang kerja. Sebenarnya, aku kasihan kepada suami dan papa mertuaku itu, karena mereka harus rela kurang tidur demi menjaga mama di rumah sakit. Aku tak bisa melarang mereka, karena mereka adalah keluarga terdekatnya. Yang satu anaknya dan satunya suami. Sabrina sendiri, sibuk kuliah. Tapi di sela kesibukannya itu, dia selalu menyempatkan datang. 2 minggu sudah mama mertua di rumah sakit. Aku merawatnya sepenuh hati. Ceklek, pintu kamar rawat inap terbuka. Aku menoleh ke arah pintu. Ternyata yang membuka pintu adalah Fadil, dan dia datang bersama Hana. Fadil, Hana apa kabar? Sapaku dengan seulas senyuman. Fadil tersenyum, lalu mendekatiku yang sedang berdiri di samping tempat tidur mama mertua. Tante tidur ya, ujarnya, sambil menyentuh tangan mama mertua. Belum lama sih. Tadi, setelah minum obat mama tertidur, sahutku. Fadil kemudian duduk di sofa yang ada di dalam kamar VVIP mama mertua. Lalu Hana mengikutinya. Dia duduk di samping Fadil. Aku memperhatikan mereka berdua. Hana sering menatap Fadil dengan wajah tersipunya. Tapi, kulihat Fadil malah anteng mainin HP. Lalu, Hana cemberut. Sepertinya kesal tak dihiraukan. Aku menghampiri mereka, lalu duduk di tengah-tengah mereka. Hana tampak kesal, dia memutar bola mata malas. Sepertinya, aku sudah mengganggunya. Kok kalian bisa barengan? Tanyaku penasaran. Fadil mendongak. Ketemu di tempat parkir. Katanya mau jenguk tante juga. Ya sudah kita bareng aja, jawab Fadil. Hana diam, artinya benar alasan Fadil. Bagaimana dengan pacarmu itu Fadil? Tanyaku. Aku sebenarnya hanya ingin melihat reaksi Hana bagaimana. Fadil mana punya pacar, kerjaannya di kantor terus dengan azam. Ditambah, dia itu agak nggak peduli sama lawan jenis kayaknya. Ya, dia santai aja meski sering kali mamanya nyinyirin dia, dengan menyebut Jones sejati, hehehe. Fadil mengerutkan dahi. Pacar, ujarnya dengan nada bertanya. Mungkin, dia bingung dengan pertanyaanku. Kulihat mata Hana membeliak. Pacar. Fadil punya pacar? Tanyanya dengan setengah memekik. Iya ada, 2 malah, hai. Aku sampai terkikik geli dengan jawabanku sendiri. Hana menutup mulutnya dengan mata melotot. Sedangkan, Fadil memutar bola mata malas, tapi gak membantah ucapanku. Kamu lurus Fadil. Hana berkata dengan tak percaya, matanya sampai melotot. Aku bingung, lalu menatap Hana dan Fadil bergantian. Fadil mendengus sebal. Tentu saja, kau anggap aku ini apa? Homo, ketus Fadil. Dia menatap Hana kesal. Aku baru paham maksud Hana, jadi dia nganggap Fadil penyuka sesama jenis. Tapi kenapa menganggapnya begitu? Ah dasar Hana. Ada-ada saja dia. Huahahaha. Aku tak bisa menahan tawa. Hingga akhirnya tawaku pecah. Bahkan, aku sampai tertawa dengan mata berderai. Apa kamu sedang menertawakanku? Kesal Fadil. Iya, sahutku jujur. Hana mengulung senyumnya. Ini semua gara-gara kamu, ujar Fadil, sambil melirik tajam Hana. Hana hanya memasang raut wajah malas tanpa menjawab. Terdengar suara mama mertua memanggilku. Iya mam, sahutku. Aku segera menghampirinya. Maaf, tadi aku berisik ya mam. Aku tersenyum malu, karena tawaku tadi lumayan keras. Mama mertua menatapku dengan tatapan lembut. Beliau tersenyum tipis, sangat tipis. Hingga, nyaris tak terlihat. Mama haus, ujarnya. Sungguh membuatku terkejut. Yang membuatku terkejut adalah panggilan mama, untuknya. Mama mertua kini menyebut dirinya mamaku. Beliau menyebut kata mama untukku.
Ah, hati ini langsung terharu. Biasanya beliau memanggil aku dan kamu, tapi sekarang, aku jadi ingin menangiskan. Tanpa bisa kutahan, air mataku meleleh. Kenapa nangis? Ada apa? Tanya mama mertua dengan raut keheranan. Aku tersenyum, kupeluk tubuhnya yang sudah lebih baik sekarang. Terima kasih, ujarku dengan air mata meleleh. Terima kasih. Untuk apa? Tanya mama mertua. Karena sudah menerimaku sebagai menantu, sahutku dalam pelukannya. Siapa bilang? Ketus nada bicara mama mertuaku itu. Aku terkejut dan hendak bangkit. Namun, tak kusangka mama mertua malah memelukku dengan satu tangannya yang bebas dan tak diinfus. Dasar menantu baperan. Dibilang gitu aja langsung sakit hati. Ngambek. Mama mertua mengusap-usap puncak kepalaku, diiringi kekehannya yang pelan. Membuatku semakin terisak, merasakan sebuah kebahagiaan tak terkira. Ya, bahagia atas kebaikan yang maha kuasa, yang telah melembutkan hati mama mertuaku ini. Aku kini bisa merasakan kasih sayangnya. Kasih sayang seorang ibu. Maaf, karena mama telat menyadari kalau menantu mama yang biasa-biasa saja ini sangatlah baik, berhati emas. Dan tak pernah dendam sama mertua seburuk mama, ujar mana mertuaku dengan suara parau. Kok bilang begitu sih? Mama jangan nangis, nanti malah susah sembuhnya. Mama itu baik, ya meski kadang judes sih hehehe, ujarku ditambah candaan, sambil mendongakkan wajah. Lalu bangkit dan menyeka pipinya yang basah oleh lelehan air mata. Mama mertua tersenyum mendengar perkataanku itu. Mama mertua berulang kali mengatakan kata maaf padaku. Aku sudah memaafkanmu mam, ujarku lembut. Mama tersenyum lebar, lalu aku menyodorkan air minum kepadanya. Glek, glek mama mertua minum cukup banyak, sepertinya beliau memang kehausan. Selama sakit, memang akulah yang merawatnya. Hingga, mungkin dari sana hatinya mulai luluh. Mam, lekas sembuh ya. Hana menghampiri kami, lalu memeluk mama mertuaku. Aku sebenarnya masih sedikit tak suka padanya. Apalagi, dia pernah berbuat sesuatu yang jahat padaku, demi merebut hati Azam suamiku. Iya terima kasih, maaf ya baru nih kalau ada kamu ternyata. Fadil juga ada di sini rupanya, sahut mama mertua, sambil melirik ke arah Fadil. Fadil menghampirinya, menyapa dan memeluknya sekilas. Lalu kembali duduk di tempatnya, untuk memberikan waktu kepada kami para wanita, untuk mengobrol. Dan selanjutnya, aku sungguh terkejut mendengar apa yang mama mertua katakan kepada Hana. Hana maaf, mama tak bisa menjadikanmu menantu lagi. Selain, karena Azam mencintai Aida. Mama juga kini sudah menyadari, kalau Aida adalah istri dan menantu yang sangat baik. Mama mertua tersenyum lembut. Beliau melirik ke arah Hana, lalu aku. Mendengar perkataan mama mertua, aku tersipu malu dengan hati yang benar-benar bahagia. Apakah artinya sekarang beliau sudah bisa menerimaku sebagai menantu sesungguhnya? Senangnya. Alhamdulillah, aku mengucap tahmid berulang kali, sebagai tanda syukur. Tak masalah mam, tapi izinkan aku selalu memanggilmu mama, jawab Hana lembut. Tak ada kekesalan dari raut wajahnya. Sepertinya dia berkata dengan tulus. Tentu, mama akan selalu menyayangimu Hana. Aku melihat mereka berpelukan penuh kehangatan. Antara bahagia, yang juga bercampur takut dalam hati ini. Ya, takut kalau kedekatan mereka akan menggeser posisiku sebagai istri Azam. Takut, ini rencana mereka dengan cara lain. Astagfirullah, kok aku jadi suzon gini sih? Aku beristighfar beberapa kali. Sini, ujar mama mertua memanggilku. Aku yang memang berdiri tak jauh dari tempat tidur mama mertua,
dengan cepat menggeser kaki dan mendekati mereka. Sebisa mungkin, kubuang buruk sangkaku dalam hati ini. Beliau melepaskan Hana dari pelukannya, lalu menggenggamkan tanganku dengan tangan Hana. Kalian yang aku ria, berteman dengan baik. Mama akan sangat senang, jika kalian mau berteman, ujar mama mertua dengan lembut. Hana menggenggam tanganku. Aida, kamu mau kan memaafkan semua salahku? Kamu mau kan jadi temanku? Tanya Hana. Sepertinya dia tulus. Aku tersenyum, meski masih sedikit ragu. Tapi, aku pun mengangguk dan berkata padanya, iya, aku memaafkanmu Hana. Aku juga mau menjadi temanmu, tapi maaf sebenarnya dalam hati ini, aku masih sedikit meragukan ketulusanmu. Maaf ya Hana, ujarku dengan tak enak hati. Tapi, aku harus jujur. Daripada aku menjadi seorang yang munafik yang mengatakan iya atau baik-baik di mulut, sementara dalam hati masih menyimpan ketidaksukaan. Hana mendesah. Iya, aku paham. Tapi, bukankah kita bisa mencobanya mulai sekarang? Mencoba berteman, dekat dan saling mengenal. Aku yakin, setelah kamu mengenalku, kamu pasti akan senang berteman denganku. Aku ini wanita baik yang berhati lembut loh aslinya. Hehehe, ujar Hana, sambil terkekeh malu-malu. Ish, dasar Hana. Dia masih saja suka menyombongkan dirinya itu. Hahaha, tapi aku tahu kalau dia sebenarnya hanya sedang bercanda saja kok. Aku pun ikut tertawa kecil. Iya, mari berteman. Tapi, kamu jangan kaget ya berteman denganku, karena aku ini orangnya kadang suka seenaknya. Mungkin kamu gak akan suka sama aku, ujarku. It's okay, jadi gimana? Sekarang kita temenan kan? Tanyanya. Aku mengangguk pelan, diiringi seulas senyuman. Hana menggoyangkan tangannya. Ya, tangan kami masih saling bergenggaman. Kami berjabat tangan, berteman, mulai sekarang kita teman ya, ucapku dan Hana bersamaan. Mama mertua tersenyum lebar, matanya berbinar senang. Mama senang melihat kalian akur, ujar mama mertua. Dan kami bertiga saling berpelukan, penuh sukacita. Oh ya, Aida maafin semua salah mama selama ini ya. Mama pasti sudah membuat hatimu sakit selama ini, ujar mama mertua dengan nada sedih. Tangannya menggenggam tanganku erat dengan mata berkaca-kaca. Sudah cukup Mam, dari tadi mama minta maaf terus. Aku mengecup pipinya. Aku senang bisa punya mama kembali, ucapku tulus dari hati terdalamku. Kedua orang tuaku, tentu saja tak akan tergantikan. Meski, nyatanya mereka telah tiada. Tapi, sosok mama mertua punya tempat lain dalam sudut hatiku. Tempat yang tentu saja berbeda kadarnya dari mamaku, namun tentu saja aku tulus menyayanginya. Wah, pemandangan yang indah, kalian bertiga tampak saling menyayangi. Aku senang, akhirnya kalian bisa akur juga. Fadil tahu-taunya sudah berdiri di dekat kami, bibirnya melengkung. Dia tersenyum lebar. Sekilas, aku bisa melihatnya melirik Hana, dengan tatapan berbeda. Apa Fadil dan Hana saling menyukai ya? Ah, aku harus cari tahu. Kalau iya, gak ada salahnya kan mereka bersatu. Fadil tampan, mapan dan baik. Hana juga cantik, dan aku yakin dia sebenarnya wanita baik. Hanya saja, karena suatu keadaan, ya dia menjadi seperti itu dulu. Berusaha menjadi pelakor dalam hidupku. Tapi, sepertinya dia sekarang benar-benar tulus berubah menjadi lebih baik.